Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, podcast SMK Bina Karya 2. Tentunya di podcast kali ini kita akan membawakan pembahasan baru seputar yang ada di sekolah, yaitu tentang jurusan TBSM yang berada di SMK Bina Karya 2. Bersama narasumber kami, yaitu podcast kali ini tentunya akan ada pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak Nora. Sebelumnya mungkin sebelum memulai ke pertanyaan, saya akan mungkin ingin lebih tahu jurusan TBSM ini di SMK Bina Karya 2 Karawang berdiri sejak tahun berapa, Pak? Pendidikan dari tahun 2000. 2000 tuh masih jurusannya masih TSM belum ada sebetulnya. Jadi yang pas dibuka itu tahun 2010. Itu udah mulai jurusan TSM dan TKR. Nah, kebetulan di tahun 2013 kita sudah kerjasama dengan Yamaha. Itu masih di grade B, jadi belum di grade A, masih di grade B 2013. Nah, peresmiannya di tahun 2015. Ya, jadi perbedaannya mungkin dari fasilitas praktek lah untuk grade B dan grade A. Ya, jadi sekolah grade A ini membawahi dari area Purwasuka. Jadi Purwasuka, Purwakarta, Subang dan Karawang. Ya, jadi itu yang di bawah Bina Karya itu ada grade B dan C. Ya, pokoknya area Purwasuka saja betul. Untuk jurusan TBSM ini apa saja yang dipelajari? Untuk TBSM sementara ini dipelajari dari mulai alat ukur ya, pengukuran alat ukur dipelajari semua, dari mulai mikrometer, vernier caliper, bore gauge, semua diukur. Selanjutnya kita mencoba ke overhaul unit motor ya, dan diukur sampai tahu mana yang rusak, yang harus digantinya yang mana seperti apa, sampai ke overhaul pemasangan dari unit kembali mesin sampai ke jalan lagi. Terus yang terakhir mungkin servis berkala. Setelah servis berkala mungkin ada lagi belajar ke CS Manner, Customer Service ya. Customer Service itu menangani belajar seperti melayani konsumen. Ya, jadi kita ajarkan juga di TSM selain dari alat ukur tadi, terus overhaul mesin, terus ke servis berkala sampai ke melayani konsumen. Ya, gitu. CSM juga termasuk ke dalam jurusan TSM untuk mungkin nanti di jurusan ini membutuhkan yang mungkin public speaking-nya oke buat jadi CSM itu. Ya, CSM dari customer service. Jadi melayani konsumen seperti apa kita ajarkan juga. Ya, nanti masing-masing peserta kita ajarkan, karena mungkin di uji kompetensi juga nanti kita coba tes. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini jurusan TBSM bekerja sama dengan perusahaan apa? Dengan Yamaha West Java ya, Yamaha Motor Manufaktur West Java. Jadi Yamaha di KIC ya, sebetulnya sudah kerjasama karena kadang kita suka ada tes ijon ya untuk Yamaha rekrutmen karyawan ya, terus ada belajar bareng Yamaha bersama. Jadi mengundang guru tamu dari pihak Yamaha, kita datang ke sini untuk mempelajari budaya industri, itu saja. Dan untuk rekrutmen dari si siswa ini nantinya bisa bekerja ke sana melalui rekrutmen dari pihak Yamaha. Nah, tes ijon biasanya ijon, jadi sebelum lulus kita adakan tes dulu. Ya, tes dulu, nanti mungkin setelah, walaupun kita belum lulus tapi sudah tes ya, itu namanya ijon. Nanti setelah lulus baru kita bekerja, itu saja. Biasanya diadakan di sekolah kita di Bina Karya 2. Nah, untuk jurusan TBSM ini ada kelas khusus dan kelas reguler Ya. Nah, untuk kelas khusus di jurusan TBSM apa saja yang dipelajari dan yang jadi pembeda dari kelas khusus dan reguler apa saja? Nah, untuk sementara di sini yang kelas 3, jadi tiap tahun itu kita coba adakan dipisah, ada kelas reguler. Misalkan kalau misalkan ada 3 kelas, berarti salah satu ada harus yang kelas khusus. Nah, sebelum masuk kelas khusus itu mungkin ada tes dulu, ya kita saring coba ya di kelas khusus. Nah, yang sisanya berarti kelas reguler. Adapun materinya ya
bedanya dengan yang kelas reguler mungkin dari kurikulumnya. Kalau kelas khusus itu langsung dari Yamaha, materi ajarnya juga dari Yamaha. Kalau yang reguler mungkin yang dari dinas saja, ya diselang-seling saja. Tapi tetap yang khusus materinya yang kelas khusus, ya beda dengan yang kelas reguler. Berkaitan dengan siswa PKL jurusan TSM, biasa ditempatkan di mana saja selain di bengkel? Kita coba sudah dengan Hubin, ya coba PKL itu bisa di industri yang lain selain di bengkel resmi ya. Tapi bisa juga di bengkel resmi, terus ke industri yang lain juga sama. Ya selain di bengkel Yamaha, bisa ke industri yang lain, pabrik-pabrik yang lain katanya. Terus bagaimana serapan kerja dari jurusan TBSM ini? Serapan kerja alhamdulillah sampai sekarang banyak yang sudah masuk di Yamaha, tapi nggak terfokus ke Yamaha juga, ya ada yang di Isuzu kemarin juga ada di industri-industri yang lain, cuman sampai sekarang laporannya itu belum fix ya, kadang-kadang datanya belum valid masuk ke sekolah, tapi kebanyakan sudah bekerja. Alhamdulillah yang kelas khusus sudah banyak yang bekerja, ya ada yang di Yamaha, ada yang di Isuzu, ada yang di Toyota juga ada, selain di bengkel Yamaha. Oh, berarti bisa dari jurusan TSM bisa bekerja ke Isuzu juga? Bisa arahkan saja, mau kemana saja boleh. Ya ini. Apa jurusan TBSM SMK Bhinneka 2 sudah memenuhi standar sarana prasarana yang lengkap? Untuk di Bhinneka ini alhamdulillah yang untuk grade A ini fasilitas sudah mencukupi, lebih dari cukup sebetulnya ya, karena unit motor sudah banyak, kita bisa praktek satu unit motor bisa satu 3 orang, bisa satu unit motor tiga orang, satu unit motor 3 orang, jadi bisa lebih fokus untuk belajar ya, jadi peralatan lebih komplit alhamdulillah ya. Di sini peralatan kunci-kunci sepeda motor sudah komplit. Itu juga sebagian ada donasi dari Yamaha DDS2 Bandung. Ya, sebagian ada lagi dari hasil juara ikut skill contest Yamaha. Nah, berarti semua perlengkapan untuk siswa yang masih jurusan TM sudah lengkap, dimulai dari kendaraan, peralatan, sudah cukup. Dan untuk tenaga pengajarnya apakah sudah tersertifikasi? Nah, untuk tenaga pengajar alhamdulillah ya, ini karena yang lulusan dari sini itu minimal yang sesuai kelas khusus ya, itu sudah level brown. Jadi minimal gurunya itu harus di atas brown ya. Sebetulnya di sini sudah ada 5 orang yang sertifikatnya sudah silver. Kebetulan ada sertifikat itu ada yang level brown, berarti yang dasar, ada yang silver, ada yang gold. Tapi untuk sementara guru-guru sampai silver saja. Tapi di sini yang alhamdulillah yang sudah mengajar ini levelnya sudah sertifikatnya silver ya, karena yang lulusan dari kelas khusus ini levelnya setara dengan brown, itu saja. Selama ini prestasi apa saja yang telah diraih dari setiap tahun ke tahun oleh siswa-siswi SMK Bhinneka 2 jurusan TSM? Untuk prestasi tahun 2014 ini pernah juara ya, Booth Creativity ya, jadi membuat unit motor roda 3 itu itu membuat ya, dirakit lah, dirubah jadi roda 3 itu pernah. Jadi unit motor kita coba roda 3 itu pernah di Yamaha Motor Show tahun 2014 di Tegalega misalnya. Adanya 1 unit motor ya. Terus skill kontesnya juara ketiga itu tahun 2015 ya. Terus ada lagi yang skill kontes juara ke-1 tahun 2017. Itu skill kontes di Bandung di Carrefour ya. Terus ada lagi TGP, Indonesia Technician Grand Prix ya, di Semarang, itu dari seluruh Indonesia yang kelas binaan Yamaha kita kontes di Semarang waktu itu tahun 2018. Kebetulan siswa kita ada yang masuk di 10 besar. Ya itu saja mungkin. Skill kontes itu seperti apa Pak? Skill kontes itu jadi lomba antar sekolah binaan. Binaan itu masing-masing nanti ada binaan itu ada yang grade A, ada yang grade B, dan grade C. Nanti yang dilombakan masing-masing nanti grade A dengan grade A lagi, grade B dengan grade B lagi, grade C dengan grade C lagi. Jadi skill contest itu biasanya ya pengukuran, ada pengukuran alat ukur digunakan, terus servis berkala itu juga dilombakan. Ya biasanya di Yamaha Motor Show biasanya. Terakhir 2018 ya. Nah, itu berarti prestasi yang diraih dari setiap tahun ke tahun Ya. yang sudah lulus. Dan buat tahun ini mungkin bakal ada lagi Rencana ada, mungkin dengar-dengar katanya ada di bulan Desember sekarang nih skill contest. Namun tempatnya
Mungkin belum pasti, tapi rencana mungkin sudah disiapkan, siswanya kita coba siapkan, mudah-mudahan kita dapat prestasi lah teman-teman ya. Itu yang antara ya kelas binaan juga sama kelas binaan Yamaha semua gitu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan TBSM ini? Untuk jurusan TBSM sebetulnya ini peluangnya cukup bagus ya. Kita coba diarahkan untuk yang lulusan dari sini ke industri juga boleh, silakan saja ke selain di Yamaha bekerja. Kalau mau ke Yamaha juga silahkan saja, nggak jadi masalah. Cuman lebih ditekankan ini sebetulnya untuk wirausaha, wira swasta. Karena siswa yang lulus dari sini itu dibekali dengan skill yang untuk wirausaha. Minimal ya bisa buka bengkel sendiri, wirausaha. Tapi sebagian juga ada yang kerja di pabrik ya silakan saja. Cuman yang wirausaha juga lebih bagus sebetulnya, bisa rekrut teman-temannya yang masih nganggur, bisa buka bengkel, ya wirausaha. Ya, itu lebih bagus sebetulnya. Baik teman-teman, pertanyaan untuk narasumber sudah cukup dan dikarenakan keterbatasan waktu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nora yang sudah menghadiri podcast kali ini. Sama-sama. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa follow akun media sosial kami, dimulai dari TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Jangan lupa stay tune terus di podcast kami. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa kalian untuk menonton podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.